Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Skanet e-learning. Nah, kali ini kita akan belajar desain media interaktif. Nantinya kita akan didampingi oleh dua guru pengampu. Yang pertama, Ibu Mukti, dan yang kedua nanti saya sendiri, Imron atau Budi. Nah, oke lanjut. Nah, nanti kita akan belajar apa? Nah, nanti kita akan belajar tentang konsep media interaktif itu sendiri, kemudian desain perancangan dan user interface media interaktif, kemudian pengoperasian aplikasi dan pengolahan media interaktif, dan keempat, web dan pemrograman pada media interaktif. Nah, yang terakhir kita akan membuat, mengolah, dan mempublish media interaktif yang telah kita buat itu. Nah, untuk yang pertama, apa sih multimedia interaktif itu? Nah, di sini multimedia interaktif itu adalah sebuah media yang menggabungkan teks, gambar, seni, grafik, video, animasi, dan suara yang memungkinkan pengguna itu berinteraksi dengan produk multimedia untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, di sini ada kata kunci. Yang dimaksud dengan interaktif itu apa? Yaitu pengguna berinteraksi dengan produk multimedia yang telah kita buat. Nah, kemudian ada beberapa jenis multimedia interaktif. Nah, yang pertama itu media interaktif online. Nah, ini basisnya itu online kayak website. Nah, untuk cakupannya itu seperti internet dan menggunakan kabel. Jadi cakupannya itu cukup luas. Nah, dan yang kedua itu media interaktif offline. Nah, media ini itu media offline yang penyampaiannya itu nggak berhubung dengan kabel atau internet, tapi dengan barter atau kita saling menukar data. Nah, contohnya itu seperti CD company profile atau CD media pembelajaran, atau mungkin yang kayak kita membuat media pembelajaran kemudian kita kopikan ke flash disk, semacam kayak gitu. Oke, selanjutnya konsep dasar multimedia interaktif. Nah, ini konsepnya itu ada dua berdasarkan karakteristiknya. Dibagi menjadi dua, yaitu linear dan non-linear. Nah, yang linear ini itu dimulai dari awal sampai dengan akhir dengan sedikit atau tanpa interaksi dengan penggunanya. Jadi kayak acara TV, dia itu kan dari awal sampai akhir itu menerangkan apa yang mereka sampaikan saja, tidak ada interaksi atau sedikit interaksi dengan si penontonnya. Begitu juga dengan majalah. Nah, kalau non-linear atau interaktif, dia itu dari sepanjang proses ada sebuah interaksi antara pengguna dan medianya. Contohnya, misal ada game, kita main game analog, mobile kok analog. Nah, kita gerakin analognya ke atas, nanti hero-nya ikut ke atas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada level interaktivitas. Nah, di sini itu ada beberapa, contohnya ada umpan balik. Nah, umpan balik itu ada berkaitan dengan tersedianya umpan balik dengan pengguna yang telah ditentukan sebelumnya atau terurut. Jadi medianya itu terurut. Kayak contohnya sih yang tadi. Sebelumnya kan ada yang linear. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian manipulasi. Manipulasi ini real time sehingga menyediakan tanggapan yang fleksibel atau bervariasi. Bervariasi sih. Oke. Selanjutnya itu adaptasi. Tanggapan yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna sebelumnya, secara dinamis menyediakan pilihan. Nah, jadi dia itu kayak si medianya ini telah mempelajari kebiasaan kita sebelumnya. Jadi dia itu bisa menyediakan pilihan secara dinamis. Kita mau apa gitu. Nah, selanjutnya komunikasi. Nah, ini diwujudkan dengan lingkungan pembelajaran online dinamis yang fleksibel. Jadi dia fleksibel aja, mau gimana pun selalu mengikuti. Jadi media ini selalu mengikuti kita.
Nah, selanjutnya ada model multimedia interaktif. Nah, yang pertama itu model tutorial. Model tutorial ini itu model yang memuat tentang penjelasan rumus, prinsip, bagan, definisi istilah, latihan, dan percabangan yang sesuai. Jadi ini misalnya kayak kita membuat sebuah media interaktif dengan tutorial. Nah, si penggunanya itu berinteraksi dengan tutorial yang kita buat itu. Nah, selanjutnya ada model drill and practice. Nah, model ini itu secara langsung praktek yang nggak ada teorinya. Jadi, praktek sesuai dengan teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi, misal tentang matematika. 2 kali 6 ada berapa? Hasilnya 12. Nah, gitu. Jadi ada soal yang langsung kita buat. Contohnya itu tanya jawab soal. Nah, kemudian ada model simulasi. Simulasi dengan situasi kehidupan nyata yang dihadapi pengguna dengan maksud untuk memperoleh pengertian global tentang proses yang telah dilakukan tersebut tadi. Kemudian model instruksional games. Maksudnya ini adalah model dengan berisi cara menjalankan atau prosedur menjalankan proyek multimedia interaktif. Nah, maksudnya ini kayak dalam game itu ada sebuah tutorial. Bukan tutorial, saya instruksi yang akan kita lakukan. Nah, dari instruksi-instruksi itu akan kita terapkan di dunia nyata. Nah, itu adalah sebuah pembelajaran dari games. Nah, selanjutnya adalah hybrid. Nah, hybrid ini menggabungkan 2 atau lebih model multimedia yang sebelumnya. Nah, misal contohnya nih, ada model tutorial digabungkan dengan drill and practice untuk memperkaya kegiatan pengguna dalam memahami informasi yang kita sampaikan. Jadi, tutorial dulu, baru ada prakteknya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, selain itu, ada juga model Sokratik. Model yang berisi percakapan atau dialog dengan pengguna dengan komputer dalam natural language. Nah, jadi kayak kita ngobrol dengan komputer kita atau dengan HP kita dengan bahasa natural, kayak bahasa kita sehari-hari. Kemudian ada model inquiry, yaitu sistem sebagai pangkal data dan dapat dikonsultasikan dengan pengguna. Dan yang terakhir ada model informasional, menyajikan informasi dalam bentuk tabel yang sangat dibutuhkan sebagai sumber informasi oleh pengguna dengan sedikit interaksi di dalamnya. Jadi kita tinggal mengambil data tabelnya saja nanti, kayak kita database lah istilahnya, kita mengambil database di dalamnya. Nah, itu juga sebuah media interaktif. Apa sih manfaat dari multimedia interaktif? Nah, ada banyak nih. Pertama, promosi, tutorial, hiburan, pendidikan, dan masih banyak yang lain. Contoh dari promosi itu misal buat promosi company profile atau iklan. Dan masih banyak lagi promosi-promosi yang lainnya. Kemudian tutorial kayak panduan penggunaan alat, panduan pengoperasian aplikasi, dan lain-lain. Nah, kalau hiburan ini jelas game. Menghibur banget kan? Kemudian untuk pendidikan. Nah, fungsinya, manfaatnya itu ada banyak. Jadi proses pembelajaran itu jadi lebih menarik. Kemudian lebih interaktif. Jumlah waktu mengajar dapat dikurangi dengan pembelajaran interaktif tadi. Nah, kemudian ada juga bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Ini jadi kayak kita bebas mau belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, selanjutnya ada keunggulan multimedia interaktif. Nah, keunggulannya ini meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa dalam belajar, menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya dalam simulasi tadi. Jadi kita nggak perlu terjun ke dalam bahayanya, kita cuma simulasi saja. Nah, selanjutnya memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata. Jadi semacam simulasi juga sih. Kita lihat video sel. Nah, di sana juga ada interaksi, kita bisa melihat video sel, gimana bentuknya, gitu. Kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang jauh.
simulasi astronomi itu kayak gimana, antariksa itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, sekian dulu konsep dari multimedia interaktif. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.